Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya semua orang menyaksikan pertarungan antara Xiaoyan dan Raja Rotiansun sangat terkejut dengan peledakan diri. Terutama Jinchang Daozi. Terlihat di wajahnya dia sangat marah dengan apa yang dilakukan budak dewanya. Bagaimanapun dia melakukan ini hanya karena ingin merebut budak dewa dari Zonggu. Namun faktanya, dialah yang telah mengalami kerugian yang tidak terduga. Melihat adegan ini sudut mulut Yuyan sedikit terangkat. Sungguh budak dewa yang menarik. Ucap suara rendah Yuyan terdengar oleh orang-orang yang ada di sampingnya termaksud Zonggu Daozi. Jika diperhatikan dari nada bicara Yuyan, bukankah sudah jelas bahwa sudah ada pemenang dalam pertarungan ini? Apalagi ini sebenarnya bukan pertarungan sampai mati. Pada saat ini Tiansun yang menghancurkan dirinya sendiri telah berubah menjadi daging dan darah yang hancur. Dia juga telah mengandung gas beracun yang dia telan sebelumnya. Selain dampak kekuatan tak terbayangkan yang disebabkan oleh penghancuran diri dari langkah ke-9 Kabaden Kaisar dan racun, itu juga akan melemahkan tubuh fisiknya. Pada saat ini kabut darah masih memenuhi udara dan menyapu dengan liar. Seiring dengan berjalannya waktu, mata semua orang tertuju pada kabut darah ini. Mereka terus menunggu hasil akhirnya dengan perasaan yang mendebarkan. Bagaimanapun poin kontribusi yang mereka pertaruhkan tidak sedikit. Saat berikutnya, getaran di aula budak dewa Asura akhirnya mereda dan mulai melambat. Tampak butuh waktu lama hingga dampak kehancuran diri Tiansun akhirnya mereda. Setelah kabut darah perlahan menghilang, semua orang memfokuskan pandangannya dan menatap lurus ke arah arena. Lalu memandangi kabut darah yang perlahan menghilang ke langit. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini hanya halusinasi? Ucap orang-orang yang menyaksikan kejadian ini. Apalagi sekarang sosok yang ada di dalam pandangan mereka bukanlah budak dewa milik Jinchang Daozi, melainkan itu adalah budak dewa milik Zonggu Daozi. Coba lihat, apakah budak dewa Jinchang masih ada di sana? Pada saat ini suara dari penonton terus bergema seperti aliran deras yang membuat seluruh istana budak dewa Asura tampak bersemangat. Namun ketika semua orang menatap ke seluruh arena pertandingan, ada ekspresi keterkejutan yang intens di mata mereka. Apakah tubuhnya benar-benar telah menghilang dan budak dewa Jinchang Daozi benar-benar meledakkan dirinya? Dengan situasi ini, jika budak dewa dari Zonggu masih hidup, maka dia akan menjadi pemenangnya. Pada saat ini semua orang yang duduk di kursi penonton sepertinya belum bereaksi terhadap perubahan mendadak ini. Situasi pertempuran di antara keduanya sangat menegangkan. Dan pada akhirnya, budak dewa langkah ke-9 terpaksa memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Setelah kabut berdarah benar-benar menghilang, mereka dapat melihat potongan tubuh yang berserakan. Semua orang bisa melihat sosok di dalam arena dengan jelas. Dan pemandangan ini jelas di luar ekspektasi semua orang. Mereka sebelumnya tidak yakin tetapi tidak ada keraguan tentang dirinya saat ini. Dan dia adalah budak dewa Zonggu Daozi. Tentu saja hal ini sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh semua orang. Saat berikutnya sosok ramping Xiaoyan bergegas ke arah Zonggu dan berdiri di antara mereka. Saat ini wajah Xiaoyan berlumuran darah dan wajahnya hampir tidak terlihat dengan jelas. Namun di tengah alisnya, tampak 8 cahaya bintang yang bersinar. Pada saat kritis Xiaoyan dengan paksa membuat avatar Yuansen menerobos ke bintang 8. Tetapi efek peledakan diri Tiansun membuat energi dan kekuatan darah yang dia pancarkan saat ini menjadi sangat lemah. Hanya Jin Dongming yang menemukan bahwa sudut mulut Xiaoyan terus-menerus mengeluarkan darah dan dia sepertinya akan membantunya. Tetapi kenyataannya dia hanya memegang penguasa berat Suan di belakang punggungnya dan dengan paksa menstabilkan sosok Xiaoyan. Namun karena pertarungan ini bisa bertahan hingga saat ini, maka Xiaoyan telah dianggap menjadi pemenangnya. Setelah keheningan yang cukup lama, tiba-tiba suara nyaring pembawa acara terdengar lagi. Baiklah, aku yakin bahwa semua orang penonton di aula budak dewa Asura sedang menahan nafas karena ingin mengetahui hasilnya. Baiklah,
Hasilnya akan segera diumumkan. Dan hasil saat ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak ingin dengar dan percayai. Pemenangnya adalah budak dewa milik Zhonggu Daozi. Setelah suara pembawa acara berhenti, banyak sosok yang putus asa mendengarnya. Sial, apakah budak dewa itu benar-benar nyata dan mengapa langkah ke-9 gagal menghadapinya? Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Semua poin kontribusiku telah diperas. Aku telah bekerja keras dan menyimpannya sejak lama. Awalnya aku berpikir bahwa taruhan kali ini akan menyambut masa depanku dan akan menggunakannya untuk promosiku. Tetapi aku tidak menyangka akan kehilangan semua hartaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Semua nilai poin kontribusiku telah habis di aula budak dewa Asura ini. Ucap salah satu penonton dengan nada yang menyedihkan. Pada saat ini terlihat banyak orang yang mengeluh di kursi penonton. Sebelumnya mereka yakin pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dengan kemenangan budak dewa Cincang Daozi. Mereka semua tidak menyangka bahwa budak dewa cincang yang merupakan eksistensi tertinggi dengan langkah ke-9 keabadian kaisar bisa dikalahkan dengan mudah. Namun terlihat juga ada beberapa wajah penonton yang cukup gembira mendengarkan hasil dari pertandingan ini. Sebelumnya mereka memiliki keberanian untuk bertaruh pada Xiaoyan yang memiliki perbandingan poin kontribusi yang sangat tinggi yaitu 1:100. Dan hasil akhirnya benar-benar sesuai ekspektasi mereka. Pada saat ini detak jantung mereka semakin cepat. Dengan pertandingan seperti itu, maka orang-orang ini akan menerima poin kontribusi yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun sebagian besar darinya akan dipotong oleh aula budak dewa Asura, namun apa yang akan mereka dapatkan masih sangat mencengangkan. Kekuatan seperti apa yang sebenarnya dimilikinya? Jika dia keabadian, maka tidak mungkin dia akan bertarung sampai level ini. Namun dia bisa memaksa langkah ke-9 bertarung secara putus asa dan meledakkan dirinya sendiri. Sepertinya kekuatannya sungguh sangat sulit untuk dipahami. Setelah melihat sosok Xiaoyan, tinju Zhonggu Daozi yang awalnya terkepal akhirnya mengendur. Dan jantungnya yang berdetak kencang juga kembali menjadi normal. Tampak rasa hormat di matanya terhadap Xiaoyan menjadi semakin kuat. Zhonggu juga merasa bahwa kekuatan Xiaoyan sebenarnya berada di langkah ke-9 keabadian kaisar. Dia masih mampu mengalahkannya walaupun harus bertarung dengan langkah ke-9 ini di dalam domain dewa keabadiannya. Tentu saja hal ini membuatnya semakin bingung dengan identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Dia juga berpikir bahwa Xiaoyan tidaklah sederhana. Sebelumnya dia pernah merasa melebih-lebihkan kekuatan Xiaoyan. Namun di sisi lain, dia juga meremehkannya. Ketika Yuyan memandang Xiaoyan, matanya yang indah terus bergerak-gerak. Meskipun dia sudah melihat dan menembus kabut darah untuk mengetahui hasilnya, namun dia terlihat sangat tertarik pada Xiaoyan. Zhonggu juga memandang ke arah Yuyan dari waktu ke waktu. Dan dia merasa bahwa Yuyan mungkin tidak memiliki keraguan tentang Xiaoyan. Dan mungkin tidak menyadarinya. Jika Puan Yuyan menemukannya, dia pasti sudah menghentikan pertandingan ini sejak lama. Ucap Zhonggu bergumam di dalam hatinya. Dia percaya situasinya akan sangat buruk jika rahasia mereka ditemukan oleh Yuyan. Pertarungan luar biasa ini telah membuat darah kalian mendidih. Namun ini sudah berakhir dan selamat kepada pemenang kita sekarang. Saat suara lonceng dan genderang bergema, tiba-tiba seberkas cahaya menyerintainya. Namun tidak ada suara sorak-sore yang super seperti tsunami di sini sekalipun ada kemenangan. Namun mereka menyikapinya dengan tenang. Hal ini juga mungkin mereka masih dalam suasana linglung karena kemenangan besar ini. Tentu saja kemenangan dan kekalahan secara sporadis adalah hal yang lumrah bagi para penjudi. Kami juga ingin berterima kasih kepada Cincang yang telah datang ke lantai 1. Ucap pembawa acara itu melanjutkan kata-katanya. Namun itu sepertinya semakin membuat Cincang merasa malu. Saat ini wajahnya sangat pucat. Dan saat suaranya terdengar, tidak ada sorak-sore melainkan ratapan seperti gunung dan tsunami yang menderu. Namun pada saat ini, tiba-tiba cahaya biru terbang keluar dari dalam arena dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan. Terdengar suara ledakan di dadanya yang membuat Xiaoyan terlempar dengan keras ke belakang. Saat berikutnya Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah dan itu berwarna hitam. Jika diperhatikan lebih teliti, maka dapat ditemukan ada bintik-bintik hitam beracun muncul di tubuh Xiaoyan. Meskipun dia selamat dari peledakan diri Tianxun,
Tetapi api penghancuran diri Tianxun bercampur dengan gas beracun, sehingga secara alami Xiaoyan tidak akan bisa menghindari racunnya. Adapun detak jantung pada cahaya biru ini, hanya Xiaoyan yang bisa melihatnya dengan jelas alasannya. Mengapa Tianxun berani menghancurkan dirinya sendiri adalah karena dia yakin tidak ada yang bisa menghancurkan jantungnya. Sehingga penghancuran diri hanya akan menghancurkan tubuhnya. Dan jika dia dapat memusnahkan Xiaoyan, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Tetapi yang dia tidak pernah duga adalah bahwa Xiaoyan benar-benar selamat dari penghancuran dirinya. Pada saat ini jantung biru itu terus berlari ke depannya. Meskipun tubuh Xiaoyan melesat ke belakang dan menyemburkan darah, namun pada saat ini sayap Valkyrie muncul di belakangnya dan tubuhnya tiba-tiba berubah arah. Sayap Valkyrie segera bergegas dan membuat kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan. Sebenarnya saat ini Xiaoyan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat lengannya. Namun dia masih memiliki tekad yang sangat kuat. Segera dia bergegas menuju jantung biru dan terlihat kedua sisi saling bersilangan. Dan orang-orang yang menyaksikannya tercengang melihat kecepatannya. Xiaoyan memegang belati Tongyu di mulutnya dan seluruh tubuhnya tampak kaku. Dan dia hanya bisa memberikan pukulan fatal melalui tubuhnya yang berputar. Setelah Xiaoyan mencabut belati Tongyu, tiba-tiba dia memuntahkan seteguk besar darah hitam. Dia mulai memusatkan pikirannya dan dengan satu gerakan, sebuah pil melayang keluar dari cincin penyimpanannya dan langsung menelannya. Ini adalah pil pemecah racun Tianling yang dipercayakan oleh Yulan nomor 4 untuk disempurnakannya. Untuk berjaga-jaga, Xiaoyan juga memperbaiki satu lagi untuk dirinya sendiri. Saat berikutnya sayap Valkyrie yang kuat membantu Xiaoyan memutar tubuhnya untuk menusuk jantung biru Tianxun. Pada saat ini jantung biru di kejauhan mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk telinga. Tampak ada bekas pisau di jantung biru ini dan darah biru terus mengalir keluar. Setelah berhasil menusuk jantung biru Tianxun dengan belati Tongyu, jantung biru Tianxun hendak melarikan diri tetapi pada saat ini sebuah tangan memegangnya dengan sangat erat. Hei, pertarungan antara kita begitu seru, hingga tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri tanpa cedera. Hari ini, antara kau dan aku harus ada yang mati. Ucap sosok yang menangkap jantung biru Tianxun. Terlihat orang yang menangkapnya adalah Xiaoyan yang masih berlumuran darah. Walaupun tubuhnya masih lemah, namun melihat Tianxun yang akan melarikan diri, dengan tekad yang kuat dia mengulurkan tangannya untuk menangkap jantung biru ini. Saat ini ada gas hitam yang keluar dari tubuhnya. Ini adalah efek dari pil pemecah racun Tianling yang baru saja diminumnya. Sehingga dia dengan cepat mengeluarkan racun dari tubuh Xiaoyan. Alasan mengapa Xiaoyan seperti terkena efek racunnya adalah untuk mengelabui Tianxun. Seolah-olah dia berada di akhir kekuatannya. Sehingga dia dapat mengambil inisiatif dan mengungkapkan kekurangannya. Dan pada akhirnya Xiaoyan dapat memiliki kesempatan untuk melenyapkannya dalam satu gerakan. Saat racunnya dikeluarkan, luka serius pada tubuh Xiaoyan mulai pulih secara bertahap. Setidaknya sekarang dia bisa mengangkat tangannya dan meraih jantung biru Tianxun. Tampaknya ada bekas pisau di jantung Tianxun dan darahnya terus mengalir darinya. Pada saat ini masih terdengar suara teriakan melengking dari Tianxun. Saat darah biru terus mengalir, secara bertahap itu mengembalikan warna darahnya menjadi warna merah. Pada saat yang sama Xiaoyan berpikir sejenak. Dan kekuatan jiwanya yang kuat mengalir ke dalam jantung Tianxun. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, maka tuanku pasti akan segera menemukanmu. Ucap Tianxun dengan marah. Dia yang telah kehilangan tempat berlindungnya dan yang tersisa hanyalah jiwanya yang rapuh. Tentu saja dia tidak bisa menahan penindasan kekuatan jiwa Xiaoyan, bahkan jiwanya dipaksa keluar dari jantungnya. Mendengar kata-kata Tianxun, Xiaoyan tidak berbicara omong kosong dengannya lagi. Saat ini dia langsung mengangkat tangannya dan memasukkan jiwa Tianxun ke dalam panci penekan jiwa untuk sementara. Jantungnya juga dimasukkan Xiaoyan ke dalam cincin penyimpanannya. Aku tidak tahu apakah itu akan berguna sebelum dia bisa melakukannya lagi. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Meski adegan ini cukup singkat, namun secara kasar terlihat bahwa Xiaoyan benar-benar melenyapkan Tianxun dan merenggut jiwanya. Pertandingan ini telah berakhir, dan itu bisa dianggap dia telah menyelesaikan satu tugasnya di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis.
Namun dia harus menyingkirkan satu Raja Roh lagi yang ahli menggunakan racun. Meskipun pil pemecah racun Tianling cukup efektif, namun dia tidak dapat menghilangkan semua racun dalam waktu singkat. Meskipun avatar Yuan Shen telah mencapai tubuh keabadian fisik bintang 8, namun dia masih rentan akan racun. Zonggu terus menatap ke arah Xiaoyan yang terus berdiri di kejauhan. Saat ini tampak gas putih terus-menerus keluar dari tubuhnya dan luka-lukanya perlahan. Pulih. Setelah dia bisa bergerak, sayap Valkyrie Xiaoyan bergerak sedikit di belakangnya. Dan dia kembali ke lantai 3 tepat di belakang Zhonggu Daozi. Dia mulai duduk bersila untuk memulihkan dirinya. Sebelumnya ada sedikit insiden, namun hasilnya masih tetap sama. Selamat kepada Zhonggu Daozi yang telah memenangkan tantangan ini. Ada suara nyaring terdengar dari seluruh aula budak dewa Asura. Dan tiba-tiba terjadi keributan dari kursi penonton. Dengan banyak orang yang kalah, sehingga terdengar suara caci maki yang tiada henti. Di sisi lain ada juga teriakan kegembiraan. Bagaimanapun kemenangan seperti mimpi bagi mereka. Pada saat ini Zonggu telah memenangkan taruhan yang besar. Bahkan jika taruhannya tidak banyak, namun hadiahnya akan tetap luar biasa. Zonggu masih tetap berdiri tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi bersemangat yang berlebihan. Sebaliknya wajahnya tenang dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Adapun Jinchang Daozi yang berada di lantai pertama, dia memandang Zonggu dari kejauhan. Kemudian mereka saling tersenyum sopan, lalu menangkupkan tinju dan mengangkat tangannya. Baiklah, karena Zonggu Daozi telah menang, maka semua budak dewa yang berpartisipasi dalam pertandingan ini akan menjadi milik pemenangnya. Ucap sebuah suara pembawa acara terdengar lagi. Mendengar kata-kata ini, seketika Jinchang Daozi tidak bisa duduk dengan diam lagi. Sebelumnya dia kehilangan budak dewa langkah ke-9. Dan sekarang dia harus menyerahkan budak dewa Long Biao yang paling dia banggakan. Pada saat ini dia merasa sedikit ingin membunuh dan patah hati. Tunggu, Saudara Zonggu Daozi, bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini secara pribadi? Ucap Jinchang langsung berkata namun Zonggu mencibir saat mendengar ini. Pada saat ini Jinchang benar-benar kehilangan kekuatannya. Pada awalnya, dia ingin merebut budak dewa Zonggu dalam pertandingan ini dan menekannya. Namun hasil akhir pertandingan ini benar-benar membuat Zonggu berada di atas angin dan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Zonggu akan mendapatkan banyak poin kontribusi dan kemudian akan dapat ditukar dengan budak dewa yang lebih kuat. Sehingga tidak mudah bagi Jinchang Daozi menghadapi Zonggu di masa depan. Jika Jinchang Daozi ingin mengatakan sesuatu, katakan saja sekarang. Ucap Zonggu berkata sambil tersenyum. Secara alami dia tahu bahwa Jinchang Daozi pasti tidak mau menyerahkan Long Biao. Tentu saja setelah pergi dari sini, tidak akan ada yang bisa menegakkan keadilan baginya. Mendengar kata-kata dari Zonggu, wajah Jinchang langsung tenggelam dan Zonggu sama sekali tidak bermaksud memberinya kesempatan untuk melanggar peraturan. Tentu saja dengan cara ini, maka Jinchang tidak akan bisa menghindar. Tidak ada seorang pun di sini yang boleh melanggar aturan. Jika ada yang berani, meskipun dia seorang Daozi, maka dia pasti akan dihukum. Zonggu Daozi, kau telah memiliki budak dewa yang sangat kuat. Jadi kupikir kau tidak mungkin membutuhkan budak dewa Long Biao ini. Aku juga telah kalah dalam pertandingan ini. Zonggu Daozi, bisakah kau membiarkan budak dewa ini bersama aku? Aku bersedia menukarnya dengan poin kontribusi sebagai kompensasi. Ucap Jinchang memberi penawaran terhadap Zonggu Daozi. Meskipun Jinchang merasa sangat tidak nyaman saat ini, namun untuk mempertahankan Long Biao, dia harus menurunkan tubuhnya dan memaksakan senyum lalu berkata kepada Zonggu. Mendengar kata-kata Jinchang, Zonggu tiba-tiba tampak berpikir. Dan Jinchang tampak masih percaya diri. Walaupun dia telah dikalahkan dengan kekuatannya, namun dia masih berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Zonggu Daozi, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya sepenuhnya. Aku sudah lama mendengar tentang budak dewa Jinchang Daozi. Sekarang, aku tidak punya banyak budak dewa yang bisa kugunakan. Jadi aku hanya bisa meminta Jinchang Daozi dengan enggan berpisah darinya. Ucap Zonggu Daozi berkata dengan nada yang tenang. Dia sudah mengerti setelah mendengar transmisi jiwa Xiaoyan.
Budak dewa Zonggu Daozi bahkan dapat mengalahkan langkah ke-9. Apa yang perlu ditakutkan? Ucap Cincang berkata dengan dingin. Dan tersirat ada ketidakmauan sama sekali. Saat ini postur tubuhnya yang tinggi tegak lurus dan terlihat bersahaja. Saat dia berbicara, Zonggu bahkan bersikap lebih percaya diri. Jangan lakukan ini semua. Jika tidak, jalan di depan akan lebih sulit. Melihat ekspresi Zonggu, Cincang Daozi sangat marah, sehingga dia bahkan melupakan bahwa ada Yuyan di sebelah Zonggu. Apapun yang Cincang Daozi katakan, jalanku memang tidak akan pernah mudah. Karena aku telah memilih jalan yang sulit, maka aku tidak perlu takut lagi. Ucap Zonggu berkata sambil tersenyum. Meskipun dia meminjam kekuatan Xiaoyan, namun yang semua dia katakan adalah kebenaran. Dan itulah akhir dari semua ini. Sebenarnya tidak peduli bagaimana Zonggu memilihnya, karena Cincang sudah memalsukan dendamnya di depan umum. Jika dia tidak mengambil budak dewanya, maka dia akan meninggalkan duri di dalam dagingnya sendiri. Bagus Zonggu Daozi, kau tidak kenal takut dan sangat berani. Kuharap kau selalu bisa seperti ini. Setelah mengatakannya, ada cahaya dingin yang melintas di mata Cincang Daozi. Walaupun dia kuat, namun dia tidak akan berani melanggar aturan di aula budak dewa Asura. Sehingga Zonggu bisa memaksanya segera mengambil keputusan. Saat berikutnya Cincang meminta Long Biao untuk menyerahkan semua senjata yang telah dia berikan. Dan kemudian dia meminta Long Biao untuk meninggalkannya. Sesampainya di sebelah Zonggu, Long Biao segera mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Pada saat ini dia tiba-tiba menatap Xiaoyan. Matanya sangat terkejut. Karena sebelum dia dan Xiaoyan mulai bertarung, dia masih ingat apa yang dikatakan Xiaoyan kepadanya. Sejak awal Xiaoyan tahu bahwa dia akan menang. Dan dia benar-benar penuh percaya diri. Long Biao tidak bisa membantunya saat ini, tetapi dia terus menatap Xiaoyan. Terima kasih Cincang Daozi karena telah menyerahkan kesayanganmu. Ucap Zonggu berkata dengan tersenyum ke arahnya. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya untuk Zonggu Daozi. Jaga dia baik-baik. Ucap Cincang Daozi berkata dengan menahan kebencian yang tersirat di matanya. Bagaimanapun dia menganggap masalah ini belum berakhir. Pada akhirnya sebelum dia melipat tangan dan tinjunya, Zonggu Daozi tidak bisa melupakan betapa sombongnya Cincang Daozi. Saat ini Cincang tampak sangat malu dan wajahnya sangat pucat. Jika dia tetap tinggal di sini, maka itu sama saja dia tidak punya rasa malu. Segera dia melambaikan lengan bajunya lalu pergi dengan marah. Dan matanya yang menatap Zonggu penuh dengan niat membunuh yang kuat. Bagaimanapun juga, Zonggu telah mempermalukan dirinya yang merupakan orang kuat yang terhormat di antara para Daozi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.